Halo, welcome back to my channel. Sebelumnya jangan lupa subscribe dulu. Oke, langsung saja masuk tahap pembacaan spektra FTIR. Pedoman yang harus diperhatikan ialah sebagai berikut. Untuk tabel gugus fungsi ikatan tunggal, yaitu OH, NH, itu pada daerah 3600 sampai 3300. Pada ikatan rangkap 3, yakni C, triple bond C, pada panjang gelombang 2100. C, triple bond N, pada panjang gelombang 2200. Untuk ikatan rangkap 2, pada gugus C, double bond O, C, double bond C, dan C, double bond N, itu pada panjang gelombang 1600 sampai 1800. Sedangkan untuk sisanya seperti gugus CH3, yaitu pada panjang gelombang 1450, kemudian CH2 1465, dan CO, CM itu 1100, dan CC yaitu kisaran 1000. Nah, ini adalah base values gugus fungsi. Untuk memudahkan kita menentukan gugus fungsi pada spektra, yakni gugus OH pada 3600, kemudian NH 3400, CH 3000, sedangkan C triple bond N dan C triple bond C itu 2250 dan 2150, kemudian C double bond O 1715 dan C double bond C 1650, kemudian sisanya CO itu kisaran 1100. Oke, untuk membaca spektra IR pada artikel jurnal yang berjudul Rapid Diagnosis of Rheumatoid Arthritis dan Ankylosing Spondylitis Based on Fourier Transform, Infrared Spectroscopy, dan Deep Learning, ini menggunakan metode FITR ya teman-teman. Kemudian apa yang dianalisis? Yang dianalisis adalah penyakit artritis, rheumatoid arthritis, dan ankylosing spondylitis. Lalu apa yang terlibat? Antibodi yang terlibat ini ada antibodi yang digunakan untuk screening rheumatoid arthritis, yaitu seperti antibodi peptida anti-stirulinasi dan rheumatoid factor. Ini. Nah, FITR ini sebagai pendekatan analisis spektral cepat untuk mendeteksi penyakit tersebut. Nah, kemudian yang dilakukan yaitu ada sample preparation, di mana disiapkan 81 pasien yang menderita ankylosing, kemudian yang menderita rheumatoid arthritis, dan yang dalam kontrol sehat.
Kemudian diambillah serum sebagai sampelnya, kemudian disentrifugasi dengan kecepatan 4000 RCF dengan temperatur 4 derajat Celcius. Oke. Kemudian setelah disentrifugasi selama 10 menit, diambil, dikeluarkan supernatan. Ini dikeluarkan supernatannya dan dimasukkan ke dalam lemari es selama terjaga suhu, yakni sekitar min 8 derajat Celcius. Ini 8 derajat Celcius. Kemudian akuisisi spektral infrarednya, yakni FITR yang digunakan yakni FITR 850. Kemudian rentang spektranya yakni 700 sampai 4000. Kemudian sampel dicairkan dengan suhu ruang selama 30 menit dulu. Ya. Kemudian dipipetlah 5 mikro sampel pada permukaan kristal atau kristal spektrometer dan dibiarkan hingga kering selama 8 menit. Oke, langsung saja ke hasilnya saja, yakni terlihat pada spektra. Nah, ini merupakan gambar spektra absorbansi versus wave number atau wavelength dari ketiga sampel, yakni sampel ankylosing spondylitis, rheumatoid arthritis, dan hold control atau yang disebut dengan kontrol sehat. Nah, di sini terdapat atau menunjukkan spektrum yang mana terdapat perbedaan dari gelombang kurva dari spektrogram amplitudo fluktuasi kurva, yang mana wilayah spektra NH atau pada 3300 sampai 3250 ini berada di sekitar sini ya teman-teman. Puncaknya terlihat ini. Merupakan gugus NH.
ini pada ankylosing. Kemudian untuk RA-nya sama ya, berada di kisaran ini. Pada pita ini untuk menjelaskan di mana titik puncak tersebut terlihat. Nah, kemudian untuk wilayah spektral lemak dan asam lemak dan kolesterol, amida 1 itu pada 2.800 sampai 3.000. Ini ya, puncaknya terlihat. Ini pada 2.800 sampai 3.000, ya sekitar sini. Untuk gugus karboksil protein dengan pita amida 2, asam amino bebas dan polisakarida itu berada pada panjang gelombang 1.500 sampai 1.300. Berarti berada di kisaran sini. Ya. Nah, kemudian di sini ada tabel yang mana menunjukkan bahwa gugus fungsi NH itu stretching vibration atau disebut dengan amida, mode amida, ini berada pada wave number panjang gelombang 3.300 sampai 3.200. Sedangkan untuk asam lemak dan kolesterol berada pada 3.000 sampai 2.800. Kemudian untuk protein dan peptida komposisi dari pita amida itu pada panjang gelombang 1.750 sampai 1.500. Sedangkan untuk CH binding sesuai dengan aturan atau pedoman gugus fungsi untuk pembacaan spektra terdapat pada gelombang 1.460 dan 1.454. Kemudian di mana? Nah, di sini ya teman-teman, 1.460 sampai 1.454. 1.400. Sekitar di sini, teman-teman. Nah, jadi ini merupakan CH2 binding atau gugus CH2. Nah, untuk CO binding itu atau carboxylate ions itu ada di 1.400 sampai 1.398. Mungkin ini ya. Nah, sebentar. Nah, nih.
Kemudian amida yang ketiga, pada 1310 sampai 1240. Ini ya teman-teman. Nah, ini itu merupakan kelompok amida ketiga, yaitu CN. Untuk fosfat, gugus fosfat itu berada di 1240. 1240 di mana? 1240 kemungkinan ini ya teman-teman. Ini merupakan golongan fosfat, yakni PO double bond O. P double bond O. Kemudian untuk sisanya berkisaran 1114. Dapat dilihat mungkin yang ini teman-teman. 1114 mungkin ini. Nah, gelombang ini. Yang ini tidak terlalu tampak karena sebelahnya merupakan golongan atau gugus fungsi fosfat. Yang ini fosfat. Nah, yang sebelahnya ini fosfat, yang sebelahnya merupakan sisanya. Ini sama ya teman-teman, untuk yang pada spektra yang dianalisis pada penyakit RA dan AS, panjang gelombangnya hampir sama. Untuk gugus fungsi NH pada kisaran 3.300 sampai 3.250, sama dengan yang kontrol healthy. Dan sama juga untuk daerah pitanya untuk menunjukkan di mana gugus fungsi itu berada. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam menjelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.